Yo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya setelah membaca chapter 1124 tentang siapa sebenarnya sosok misterius yang berada di panel terakhir. Apakah benar dia punya beberapa rencana terkait dengan Luffy dan kawan-kawannya yang sudah berlabuh di pulau raksasa tersebut? Selain itu, kita juga akan membahas tentang alur plot dari karakter Kizaru yang benar-benar disorot di dalam chapter ini. Nah, selain hal tersebut, tentu kita juga akan sedikit membahas beberapa panel-panel menarik yang kita temukan di chapter 1124 kemarin. Jadi mari kita bongkar bersama-sama. Namun sebelumnya silahkan like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kita mulai menganalisis hal ini dimulai dari halaman pertama. Di sana terdapat Morgans yang benar-benar berambisi untuk menyebarkan berita besar ke penjuru dunia. Dia tampak bersemangat menyebarkan lebih banyak lagi misinformasi yang keji dan kejadian-kejadian di dunia yang mengejutkan. Morgans adalah karakter yang luar biasa. Oda Sensei benar-benar berhasil menangkap realitas dunia kita melalui Big News Morgan. Nah, di dalam masyarakat kita, informasi sangat bisa untuk kita ingin menguasai dunia ini dan orang-orang merasa perlu untuk terus bereaksi. Media telah memahami hal ini dan mereka memanfaatkannya dengan menggunakan misinformasi dan sensasionalisme yang seringkali merugikan kebenaran. Setiap orang ingin menjadikan era mendatang sebagai era mereka sendiri. Itu karena adalah sifat asli dari manusia. Keserakahan dan ego manusia dengan memanfaatkan informasi yang mereka balut menjadikan hoax. Itu akan mengantarkan mereka untuk melakukan adu domba. Dan itu pun bisa menghancurkan reputasi suatu negara bahkan dunia sekalipun. Nah, Morgans ini benar-benar memanfaatkan ini dengan sangat baik karena dia tahu apa yang dia sebarkan akan berefek pada peperangan besar yang mungkin saja akan terjadi di kemudian hari. Maka dari inilah kita sebagai masyarakat umumnya harus benar-benar mencerna mana berita ataupun informasi yang benar-benar akurat dan valid dan mana informasi yang dibuat-buat atau sekedar hoax untuk memanas-manas kita. Morgans melakukan ini di dunia One Piece. Manipulasi, misinformasi, dan pencarian kejayaan dan kekuasaan. Metode apapun ini cukup baik untuk mencoba mendominasi dunia ini. Dia juga mengatakan sesuatu yang sangat menarik di sini. Aku tidak peduli jika dunia tenggelam karena rumahku ada di langit. Nah, sebenarnya siapa Morgans ini? Mungkinkah dia bagian dari ras langit atau malah rumor yang menyebut bahwa dia adalah anggota bajak laut Rocks itu benar adanya? Nah, di sisi lain, Tamagon sangat senang melihat reaksi dari karakter Vivi di dalam chapter ini. Karakter kuat yang tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan dan kebohongan, serta menempatkan Morgans pada tempatnya. Yep, inilah ratu masa depan dunia yang akan mengubah sistem yang akan dijalankan oleh pemerintahan dunia saat ini. Lanjut, kita melihat panel di mana Sentomaru berhasil selamat dari cobaan ini. Ia terlihat meninggalkan Pulau Aegis dengan sekoci kecil. Adegan ini mengingatkan kita pada Robin yang diusir dari Pulau Ohara dengan perahu kecil juga. Nah, bagaimana nasib Sentomaru? Akankah world government memburunya? Jika memang benar, opsi yang paling tepat untuk saat ini adalah dia akan bergabung dengan para revolusioner. Yup, Kizaru benar-benar karakter yang sangat menarik. Padahal sebelumnya kita benar-benar jengkel dengan kepala sekolah Shinchan yang satu ini. Dengan banyak sekali tingkah lakunya yang membuat kita benar-benar kesal. Apalagi ditambah dengan sempurnanya bentuk muka dari Kizaru yang semakin membuat kita gregetan dengan karakter yang satu ini. Namun itu berubah seketika pada saat kita membaca chapter terbaru dengan dia yang pertama kali menangis di depan kita semua dengan alasan yang benar-benar dilematis. Reaksi Kizaru juga cukup menarik. Kata saudara yang dia gunakan tidak harus diartikan secara luas, melainkan sebagai cara untuk menunjukkan ikatan khusus yang menyatukan para laksamana. Ada rasa saling menghormati di antara mereka, tetapi Sakazuki harus mengambil perannya sebagai laksamana armada dan menyalahkan Kizaru atas tindakannya. Yup, karena tentu dia adalah atasan dari Kizaru. Mau berbuat apa bawahannya, tentu hal yang patut diperhatikan oleh atasan adalah menegur dan melihat bagaimana bawahannya bekerja apakah sesuai dengan aturan dan tugas yang dia perintahkan. Apakah kau pernah membunuh sahabatmu? Apakah aku bersikap terlalu lemah? Nah, kata-kata ini mungkinkah merujuk pada pertarungan dari Akainu dan juga Kuzan di mana dia akhirnya menyelamatkannya?
Atau mungkinkah ini ada hubungannya dengan interaksi masa lalu Dragon dan juga Akaido? Kita pun melihat sedikit kilas balik antara Kizaru dan juga Vegapunk yang mempertegas hubungan mereka sebagai hubungan yang sangat memperdulikan Kizaru. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan si monyet kuning Kizaru ini? Satu hal yang pasti adalah ini semua mengarahkan kita pada paralel antara Egghead dan juga Sabaody. Kizaru sekarang merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Luffy di akhir Sabaody. Sedih, hancur, dan juga kalah. Kemudian, uniknya lagi adalah Lilith yang sudah mengetahui segala sesuatu padahal dia saat itu masih pingsan karena hantaman keras di kepala yang dilakukan oleh Atlas. Di sini tubuhnya bisa saja mati tapi jiwanya bisa tetap hidup. Ini mungkin ada transfer data ke Lilith jadi selama dia hidup, Vegapunk akan selalu ada. Nah, ini juga mengacu pada konsep yang mengingatkan kita pada hasrat yang diwariskan yang menjadi hal yang terus berulang di One Piece. Mungkinkah ini ada hubungannya antara Saints dan juga prinsip-prinsip kehidupan? Sanji pun bertanya-tanya apakah dia sekarang terputus dari York karena Lilith sangat lapar dan meminta makanan. Hal ini pun membuat kita bertanya-tanya bagaimanakah nasib dari Punk Record sekarang. Akankah pemerintahan dunia menggunakan ini untuk mencoba mengendalikan Lilith? Atau apakah hubungannya telah terputus sepenuhnya? Lilith menjelaskan bahwa dia menangis karena mereka yang meninggal di Egghead. Dia juga memberitahu kru bahwa mereka hanya mati menurut definisi mereka sendiri tentang kematian. Nah, ini bisa diartikan juga dengan beberapa cara seperti pesan dari Dr. Hiluluk dan juga kehendak dari Ace. Luffy sekarang sudah siap berpesta setelah bagian rasa bersalah dan stresnya terangkat dari pundaknya. Dan kita akhirnya sampai di panel Elbaf dan ini membuat Tamagon benar-benar meninding. Siapakah orang yang kita lihat di akhir chapter ini? Tugas kita tentu sekarang adalah untuk menciptakan spekulasi menarik terkait dengan hal misterius yang satu ini. Mungkin kita bisa kesampingkan dulu nama dari Jaguar di Saul karena Robin menyebutkannya kemarin. Dan tentu saja kita sudah diperlihatkan pada saat pidato Vegapunk. Dan aneh sekali rasanya kan jika dia disembunyikan dalam bentuk siluet dan mengapa dia tidak diperlihatkan saja wajah dari Saul. Oke, biasanya Oda Sensei menggambar siluet tentu ada orang yang spesial maupun orang yang belum pernah diperlihatkan ke kita semua. Dan itulah mengapa dia menyembunyikan fisik dari karakter ini. Jadi apa mungkin dia pria dengan bekas luka bakar atau bahkan mungkin Loki sang pangeran Elbaf? Mengapa ada seseorang yang menunggu mereka di Elbaf? Bagaimana orang ini tahu bahwa mereka akan datang? Apakah dia termasuk ras raksasa? Apakah dia karakter yang pernah kita temui sebelumnya? Dan apakah dia sekutu ataukah musuh? Yap, opsi terbaik yang kita dapatkan saat ini mungkin itu adalah salah satu dari kru Roger, yakni Scuba Gaban. Di chapter sebelumnya, Vegapunk sempat menyoroti bagaimana bajak laut yang mengetahui segala sejarah abad kekosongan tentu saja adalah bajak laut Roger. Mereka tahu semua, namun mengapa mereka diam? Nah, hal yang tidak diketahui oleh Vegapunk adalah diam-diam kru dari bajak laut Roger ini bergerak untuk mendapatkan seseorang yang menurut mereka layak untuk meneruskan perang dari Roger. Satu persatu kru sudah ditempatkan pada titik vital untuk menuju ke Pulau Laughdale seperti Crocus di Rivers Mountain yang dimana itu laut menuju Grand Line. Riley di Sabaody lautan yang akan menuju ke New World dan akan benar-benar sempurna juga Scuba Gaban yang akan mengarahkan mereka semua menuju pulau terakhir yakni Pulau Laughdale. Nah, di sanalah kunci untuk mengalahkan pemerintahan dunia akan terungkap bahwa detailnya akan dijelaskan langsung oleh kru Roger, yakni Scuba Gaban. Dia sepertinya sudah benar-benar menunggu kru bajak laut topi jerami berlabuh di pulau tersebut dan akan mengungkap segala informasi yang diketahui tentang pemerintahan dunia, sejarah dari abad kekosongan yang hilang dan bagaimana cara untuk masuk ke pulau yang menyimpan harta karun legendaris, yakni Pulau Laughdale. Terlepas dari hal tersebut, kita senang bisa sampai di Arc Elbaf. Kita sudah menunggu selama lebih dari 20 tahun. Arc ini akan berpotensi melampaui Wano dan bahkan lebih lama dari itu. Karena disinilah pengungkapan misteri dan juga tentu peran besar dari Ragnarok akan segera terjadi. Oke, jadi sekian pembahasan Tamagon terkait dengan analisis One Piece chapter 1124 kita. Mungkin dari kalian punya pendapat lain dengan beberapa panel-panel yang masih menjadi tanda tanya. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.